Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya saya Grisel Edita bersama dengan Dr. Usep, spesialis paru-paru. Kita akan hari ini membahas mengenai berbagai penyakit paru-paru, juga hubungannya dengan persiapan ibadah haji dan ibadah umroh. Akhirnya setelah sekian lama ya podcast dokter kita kembali hadir untuk tentunya berbagi informasi yang akan sangat bermanfaat untuk warga Cianjur mengenai kesehatan gitu ya. Jadi boleh untuk warga Cianjur nih yang punya pertanyaan seputar paru-paru, kemudian pokoknya penyakit-penyakit atau informasi mengenai paru-paru, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti langsung ditanyain ke dokternya. Oke. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter, seger banget. Udah lama kita nggak ketemu, terakhir ketemu kayaknya waktu pas udah lama ya. Ini ya, beberapa podcast bulan juga yang lalu, ya. Podcast juga udah lama gitu ya. Sekarang udah lewatin puasa lebaran juga gitu ya. Tapi Grisel belum minal aizin wal faizin sama dokter ya. Mohon maaf lahir batin. Udah halal bihalal. Iya, untuk warga Cianjur juga nih kayaknya gitu ya. Kami segenap keluarga besar RSUD Sayang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nggak apa-apa nih walaupun udah berjalan sebulan lebih pasca pasca ya dari Lebaran Idul Fitri, tapi nggak apa-apa. Malah sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, tapi nggak apa-apa ya. Minal aizin wal faizin bisa kapan aja. Oke, dokter, kita akan membahas mengenai berbagai penyakit paru-paru. Mungkin kan penyakit banyak. Paru aja. Oh, penyakit paru ya. Mungkin banyak banget kan dok penyakit paru ini. Banyak. Grisel penasaran tuh. Kita akan membahas apa aja nih, atau mungkin di RSUD tuh kasus yang paling banyak ada di klinik paru, poliparu itu apa aja sih dok? Boleh. Ya, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu wargi Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan podcast dokter kita ya di RSUD Sayang Cianjur tercinta ini. Ya. Sampurasun, salam somea. Ya tadi bahwa pertanyaan yang disampaikan bagi Sela bahwa memang di poliparu memang banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru. Ada yang penyakit menular, ada yang tidak menular, kemudian ada yang akut, ada yang kronik, kemudian ada juga yang keganasan ataupun non keganasan. Ada juga yang penyakit paru disebabkan karena penyakit akibat kerja. Nah ini juga sering didapatkan atau sering ada di poliparu. Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang sifatnya genetik ya, seperti penyakit asma dan penyakit paru lainnya. Barangkali itu Mbak Gisela. Oke. Ya. Jadi kita kan membahas mana dulu nih dok? Penyakit-penyakit yang tadi dokter sebutkan ciri-cirinya itu. Ya, itu kalau kita lihat bahas semuanya nggak mungkin ya dalam waktu setengah jam ini. Namun kita sesuai judulnya di podcast pagi ini, yaitu penyakit paru dan hubungannya dengan ibadah haji atau umroh. Nah, kebetulan sekarang kan lagi musim haji ya. Lagi musim haji ini tentu masyarakat sering khawatir apakah kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh atau tidak, berhubungan dengan penyakit paru. Nah, kemudian yang mesti kita jelaskan, maaf, saya ingin menjelaskan dulu bahwa judulnya adalah penyakit paru dan ibadah haji. Nah, mungkin akan saya jelaskan dulu atau disclaimer ya, bahwa bukan ibadah hajinya yang akan kita bahas, tapi kita akan bagaimana mempersiapkan ibadah haji ataupun umroh sehubungan dengan penyakit paru. Nah, supaya nanti pada saat melaksanakan ibadah haji tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan penyakit pernapasan gitu ya. Kemudian justru kita lebih ke arah persiapan apa yang mesti kita persiapkan, terutama pada penyakit-penyakit menular atau penyakit-penyakit yang sifatnya kronik, yang perlu obat seumur hidup gitu ya. Nah, itu yang mesti kita persiapkan. Contoh tadi ada penyakit paru yang sifatnya akut ataupun yang kronik. Kalau yang akut itu biasanya akan kita tata laksana saat itu ya. Dan biasanya terjadi pada waktu 7 sampai 14 hari. Jadi pada saat mengalami gangguan nafas, maka kita akan
memberikan terapi atau pengobatan sampai sembuh ya. Kemudian yang kedua penyakit kronik. Nah, kalau penyakit kronik ini tentu pengobatannya akan berjalan selama seumur hidup ya. Nah, nanti akan berhubungan pada saat nanti akan misalkan warga Cianjur atau calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, itu yang mesti kita persiapkan. Kemudian juga penyakit-penyakit yang sifatnya genetik seperti asma. Ini juga perlu pengobatan yang seumur hidup dan bagaimana cara mengontrolnya. Nah, oleh karena itu inilah yang mesti kita siapkan supaya pada saat nanti melaksanakan ibadah haji ya, ataupun umroh ataupun perjalanan jauh, kita tidak khawatir untuk terjadi serangan pada saat lagi bepergian gitu. Kita akan membahas berarti dari satu persatu penyakitnya kali ya, Dok. Karena ini yang sering dikonsulkan ataupun yang sering dikonsultasikan ke saya untuk penyakit paru ini. Yang satu lagi ya untuk penyakit paru yang menular. Menular. Nah, ini karena kita tahu kan bahwa ibadah haji ataupun umroh ini kan berhubungan dengan orang banyak, dengan sekian ribu orang, sekian juta orang akan berkumpul di situ. Tentu di situ harus bebas dari penyakit menular. Yang paling banyak di kita adalah penyakit TBC atau penyakit TB ya. Nah, kita juga jangan khawatir kalau sudah terkena penyakit TB atau sudah mengalami penyakit TB, bukan berarti tidak bisa menjalankan ibadah haji atau umroh. Kemudian, ya itu paling. Kita akan membahas berarti satu persatu dulu ya, Dok. Dari mana nih, Dok? Kita persiapkan dulu yang paling ini adalah penyakit yang menular dulu ya. Menular dulu, TB tadi ya. Dulu, Ya gimana tuh, Dok? Nah, untuk penyakit TB, tentu kan kita sudah tahu bahwa penyakit TB ini adalah penyakit yang sifatnya menular. Menular, betul. Yang sering didapatkan dan saat ini banyak sekali jumlahnya di Cianjur. Banyak sekali, baik yang sedang pengobatan ataupun yang sudah sembuh ataupun yang sedang masih tahap investigasi. Nah, tentu di sini selain penyakit TB, setelah pengobatan TB itu ada beberapa kemungkinan hasilnya. Ya, ada hasilnya sembuh sempurna. Ada yang sembuh sebagian atau ada yang meninggalkan sisa menyisakan sisa yang banyak sehingga nanti akan timbul gangguan pernapasan dan hampir gangguan pernapasan tersebut seumur hidup juga gitu. Nah, jadi kita satu persatu bahwa untuk penyakit TB apabila sudah ditegakkan diagnosis, sudah diperiksa oleh dokter, tadi gangguannya apa ya? Ada batuk 2 minggu atau lebih, kemudian sesak napas, batuknya bisa disertai darah, kemudian ada keringat malam, kemudian juga ada penurunan berat badan yang drastis ya, dalam 1 bulan atau 2 bulan penurunan berat badannya gratis. Penurunan berat badan ya, Dok, bukan ya? gratis, drastis. Drastis. Ya. Nah, itu kita harus waspada terhadap penyakit TB. Nah, dengan demikian maka segera periksakan ke rumah sakit ya untuk diperiksa oleh dokter apakah penyakit TB atau bukan. Pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan tes dahak dan pemeriksaan fototorak. Tentunya itu kita salah satu faktor penunjang untuk menegakkan diagnosis TB tersebut. Nah, apabila sudah terdiagnosa TB, maka kita akan lakukan pengobatan selama 6 bulan. Dan berobatnya harus terus-menerus. Nah, tadi setelah selesai dinyatakan sembuh, maka ada beberapa kemungkinan sembuh sempurna, sembuh sebagian atau sembuh dengan meninggalkan gejala sisa yang banyak. Tentu di sini adalah akan timbul gangguan-gangguan pernapasan seperti batuk berulang, sesak nafas, cepat capek dan lain-lain. Nah, ketika pada saat kita punya rencana untuk melaksanakan bepergian jauh, seperti misalnya ibadah haji atau umroh, nah atau mungkin liburan juga. Nah, oleh karena itu kita mesti persiapkan sebaik mungkin untuk membawa obat-obatan yang diperlukan pada saat bepergian tersebut, atau terutama pada saat ibadah haji atau umroh, karena sini sesuai dengan temanya ya. Iya, betul. Nggak usah healing lah, ibadah haji atau ibadah haji dan umroh aja ya. Nah, jadi sebelum melakukan ibadah haji tersebut atau sebelum melakukan perjalanan tersebut, maka sebaiknya kita lakukan medical check up dulu ya. Pastikan semuanya aman dulu nih. Semuanya baik. Kalau untuk parunya sendiri kita lakukan pemeriksaan spirometri atau pemeriksaan dahak ulang supaya tidak ada penyakit menular atau penyakit yang kambuh ya.
apabila hal demikian sudah baik, maka mungkin juga kita berikan obat-obat penyerta, ya, obat-obat yang masih dibawa pada saat bepergian tersebut atau pada saat ibadah haji tersebut. Nah, itu mungkin untuk penyakit paru. Dan yang dipastikan bahwa ketika kita bertemu dengan orang banyak, diri kita aman, tidak ada penyakit menular dan tidak menularkan kepada orang lain. Oke. Gitu ya. Pertanyaan dari Grisel. Tadi kan Dok, ketika sembuh itu kan ada 3 ya, dibagi ke 3. Ada yang sembuh total, ada yang sembuh sebagian, ada yang meninggalkan gejala-gejalanya. Nah, ketika nanti kemudian sembuh dengan meninggalkan gejala, apakah itu masih menularkan juga nggak, Dok? Ya, gitu, tadi kita lihat dulu, dicek lagi dahaknya. Ya, dahaknya kalau memang dia masih positif di hasil pemeriksaan dahaknya, maka itu sudah pasti menularkan. Tapi kalau negatif, itu karena itu tidak menularkan, hanya itu gejala sisa saja yang berefek kepada gejala pernapasan, ditandai dengan gangguan batuk dan sesak nafas. Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalnya udah sembuh walaupun masih ada gejala, kalau misalnya sudah dinyatakan bahwa dahaknya itu tidak menularkan, berarti aman-aman aja. Aman ya, saja, ya. Oke. Kalau tadi tentang TB ya? Ya. Berarti kita sekarang beralih ke penyakit apa? Penyakit kronik yang lainnya yang sering yang sering muncul ya, yang kan kita di sini di Indonesia ini atau di Cianjur ini usia harapan hidupnya sudah semakin meningkat ya, jadi banyak usia-usia di atas 60 tahun kita yang sering kita lihat di saat inilah ibadah di suasana ibadah haji itu usia di atas 60 tahun. Ada penyakit komorbid dan terutama penyakit paru ataupun penyakit PPOK yang sering menjadi kendala pada saat akan melaksanakan ibadah haji. Ya, tentu di sini kita juga harus menyiapkan sebaik mungkin agar pada saat melaksanakan ibadah haji tersebut berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana caranya? Ya gitu, tadi kita tetap melakukan general check up dulu, terutama untuk kalau memang ada keluhan di penyakit parunya usia di atas 60 tahun, maka kita lakukan pemeriksaan fungsi paru, yaitu spirometri. Apabila ada hasil-hasil yang spirometri tersebut menunjukkan ada hasil penyumbatan di saluran napasnya, maka kita akan lakukan akan diberikan obat-obat untuk pelega pernapasannya, ya, supaya nanti pada saat melaksanakan ibadah haji tersebut tidak menjadi kendala, gitu ya. Oke. Kalau misalnya yang asma itu tadi, kalau asma kan itu setahu Grisel genetik ya, Dok, diturunkan. Grisel juga termasuk punya asma nih, Dok, gitu kan. Memang itu salah satu yang Grisel khawatirkan kalau misalnya kecapean dikit gitu kan. Bukan kecapean ini, capek banget pasti asma gitu. Nah, itu gimana kalau misalnya apakah aman-aman saja gitu? Ya, untuk asma sendiri memang betul bahwa asma itu adalah penyakit yang diturunkan, ya, penyakit genetik. Ini adalah yang ditandai dengan adanya bunyi mengi, ya, sesak nafas, batuk-batuk. Nah, penyakit ini ada penyakit yang sebenarnya karena alergi, ya, alergi. Ketika ada pencetusnya, maka penyakit asma tersebut akan muncul, akan kambuh, ya. Nah, kita harus tahu penyakit-penyakit yang zat-zat atau alergen-alergen atau apa saja yang menyebabkan alergi. Bisa jadi dari makanan, bisa jadi dari lingkungan, udara, atau gitu, polusi udara, ataupun binatang-binatang kecil, ataupun serbuk-serbuk, ataupun aroma-aroma gitu ya, wewangian yang dapat menyebabkan menjadi pencetus asma tersebut, gitu ya. Nah, kita harus dikenali dulu itu. Kalau kita udah kenal, maka asma tersebut akan terkontrol, akan terkendali, ya. Jadi asma itu ada yang terkontrol penuh, ada yang terkontrol sebagian, ada yang tidak terkontrol. Nah, untuk asma yang terkontrol penuh, maka apabila warga Cianjur atau calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji itu akan aman. Tetapi kalau ada terkontrolnya sebagian, maka kita harus perbaiki dulu. Kalau yang tidak terkontrol, otomatis itu tidak akan aman kalau kita melaksanakan bepergian jauh, terutama pada saat ibadah haji. Karena ketika kita melaksanakan ibadah haji tersebut ataupun umroh di negara di berbeda negara, berbeda cuaca, ada perubahan-perubahan yang signifikan di situ, ya, baik cuaca, polusi, kepadatan, itu akan mempengaruhi orang yang mempunyai asma. Nah, oleh karena itu, maka kita harus persiapkan lagi.
persiapkan sebaik mungkin minimal 3 bulan. Kalau kita punya rencana, kita siapkan dulu selama 3 bulan supaya asmanya tetap terkontrol, dan kepatuhan memakai obat, dan juga tidak ada serangan asma pada waktu 3 bulan tersebut. Gitu. Berarti diobatin dulu ya, Dok? Iya, harus. Biasanya kalau misalnya asma, kalau misalnya tadi kan TB itu punya waktu tertentu nih sekian bulan gitu. Kalau asma tuh gimana, Dok? Tadi kalau TB itu kan memang penyakit yang diobatin satu periode selesai ya. Iya, betul. Kemudian kalau asma itu adalah penyakit yang disebabkan karena alergi dan itu disebabkan karena genetik, maka pengobatannya dilakukan seumur hidup. Jadi asma itu kan tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan. Oke. Tidak bisa, asma berarti tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Dikendalikan. Ya, Dok, ya? Ya. Dengan cara, Dok? Dengan cara satu, bahwa kita harus menjaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, gizi yang bagus makanannya, kemudian olahraga tentu, dan mengetahui faktor pencetus asma tersebut. Jadi dihindari. Gitu ya, Dok, ya? Kalau cuaca susah. Ya. Tetapi kalau cuaca maka kita lakukan dengan daya tahan tubuh kita harus bagus. Makanan mungkin kita bisa menghindari ya, atau alergen-alergen yang lain seperti debu-debu, kemudian atau gitu ya? wangian apa yang asap misalnya juga bisa tuh menjadi faktor pencetus asma. Nah, jadi kita harus mengenal dulu faktor pencetus tersebut, karena setiap orang beda-beda faktor pencetusnya. Iya, betul. Mungkin bagi sel alerginya terhadap apa biasanya? Biasanya cuaca dingin, debu juga. Kalau debu tuh langsung ketika akan beres-beres misalnya, atau akan ke tempat keluar yang polusinya kira-kira padat, maka pakai masker seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Grisel juga dulu sempat disaranin untuk berenang, Dok. Apakah itu juga salah satu bagian dari terapinya? Ya, olahraga yang paling bagus untuk asma adalah berenang dan bersepeda ya. Oh, bersepeda, Dok. Ya, saat ini kan lagi rame goes ya. Nah, jadi kita kita kalau ada kesempatan untuk melakukan itu, maka bisa dilakukan olahraga tersebut, kedua olahraga tersebut. Oke. Untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar penyakit paru, juga tentang persiapan mengenai keberangkatan ibadah haji dan ibadah umroh, boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Kebetulan ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Jadi saya akan coba bacakan. Oke. Selamat pagi, Dokter. Mohon maaf agak melenceng. Izin bertanya, bagaimana membedakan ciri penyakit paru kronis dan akut pada anak usia 5 tahun? Iya. Pada anak usia 5 tahun, tidak menutup kemungkinan juga anak usia 5 tahun bisa dibawa umroh ya. Bisa dibawa haji enggak ya, haji enggak. Bisa dibawa umroh gitu, saat ini banyak ya. Jadi pada penyakit akut biasanya timbul dalam waktu 1 minggu ya. Ada batuk-batuk, batuk terus menerus, kemudian juga ada, kalau memang ada demam misalnya gitu ya, penurunan berat badan misalnya gitu, seperti itu tanda-tanda penyakit akut. Dan terutama yang penyakit akut itu untuk parunya biasa sesak nafas yang paling signifikan atau paling menonjol gejalanya. Maka kita harus waspada, harus segera diperiksakan, jangan dibiarkan nanti juga sembuh sendiri. Jangan seperti itu. Pastikan bahwa penyakit akut tersebut tidak membahayakan untuk anak tersebut, gitu ya. Kalau penyakit kronik biasanya lebih dari seminggu atau lebih dari 14 hari terus-terusan, bahkan sampai lebih dari 3 bulan. Kenapa anak ini batuk-batuk terus, sudah 3 bulan, sudah 6 bulan, nah itu mungkin anak tersebut mempunyai faktor alergi yang biasanya karena ada mempunyai penyakit asma. Dan mungkin orang tuanya juga ada penyakit alergi ya, penyakit asma gitu. Yang diturunkan gitu ya. Jadi memang harus segera dicek. Kalau misalnya kayaknya segala penyakit kalau udah lebih dari seminggu, 2 minggu, kayaknya harus cepat diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena biar kita tuh tahu bagaimana caranya mengobati mungkin ya, Dok ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Tendi Rustandidio. Sampurasun, salam someah, Dokter. Punten bade tumaros, Pak, pami madu saya teu kangge pasien paru. Ini kayaknya brand ambassador madu ada lagi.
Oke. Ya sebagai sebagai makanan atau suplemen ya boleh-boleh saja sih yang namanya makanan selama itu halal. Itu kuncinya ya, selama halal boleh kata dokter. Iya. Tapi kalau misalnya untuk paru sendiri sebetulnya ada harus menghindari makanan ini A, B, C gitu nggak sih dok? Minuman? Sebenarnya gitu? Tidak ada ya, kecuali tadi penyakit alergi. Oh iya. Nah, penyakit alergi ini kita harus pada yang penyakit asma kita harus tahu faktor pencetus alergi tersebut bisa dari makanan atau bisa dari yang lainnya. Nah kalau dari makanan biasanya yang paling sering itu makanan yang berprotein tinggi seperti makanan-makanan laut ya. Makanan laut kan banyak, ada udang, ada tongkol misalnya gitu, ada yang lain-lain itu kadang-kadang bisa menyebabkan atau menjadi pencetus terhadap alerginya sehingga timbul batuk-batuk, batuknya agak sering, akhirnya timbullah bunyi mengi dan asmanya kambuh. Nah itu kalau diketahui seperti itu maka hindari dulu ya. Selain itu juga ada obat-obat yang bikin pencetus ya. Pencetus asma ya seperti ada efek sampingnya gitu ya. Obat-obat khusus yang bisa menyebabkan asmanya kambuh. Atau penyakit asma juga bisa diteruskan pada saat olahraga. Saat olahraga juga olahraga terlalu capek, terlalu polusinya terlalu padat. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya serangan asma atau juga pada kehamilan. Nah, pada orang yang mempunyai asma itu pada saat hamil harus hati-hati. Oh gitu dong? Ya, karena bisa asma yang dicetuskan oleh kehamilan ya. Jadi pada saat sebelum tidak hamil, asmanya tidak kambuh, tetapi pada saat hamil, begitu memasuki usia 2-3 bulan, itu asmanya mulai kambuh. Nah, itu juga harus kita waspadai. Nah, tentu di sini kita kembali lagi ke topik utama bahwa penyakit-penyakit kronik tersebut itu harus kita persiapkan apabila kita akan mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai sudah terjadwal nih sudah akan berangkat tiba-tiba kambuh asmanya, tiba-tiba diketahui ada penyakit TB menular akhirnya ditunda. Nah jangan sampai seperti itu yang setelah kita menunggu lama bertahun-tahun pada saat waktunya datang atau tiba ada kendala dengan seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu dia pentingnya dari medical check up ya dok. Biar medical check up yang rutin dilaksanakan itu salah satu manfaatnya untuk itu. Jadi kita bisa mengetahui apa saja sih yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau misalnya ada yang nggak beres kan kita bisa cepet-cepet nih gitu menanganinya. Gitu. Ada lagi dok pertanyaan yang masuk dari Ibu DHACM. Dok, suami saya ada cairan di paru, sering sakit tulang belakang sama dada. Mungkin nggak itu efek dari cairan yang ada di paru? Ada cairan di paru. Itu cairan di paru itu banyak penyebabnya ya. Bisa disebabkan karena kuman atau bakteri atau bisa disebabkan karena penyakit lain. Yang paling sering kuman penyebabnya adalah kuman TBC. Jadi kuman TBC itu nempel di parunya, di selaput parunya, maka timbul reaksi, lalu terkumpullah cairan-cairan tersebut. Nah, sakit tulang belakang itu karena ada peradangan di daerah situ, sehingga sakitnya bisa kemana saja. Oke. Jadi memang sakitnya bisa menjalar gitu ya, di sekitar situ. Oke. Tapi kalau ngomongin soal tadi cairan-cairan di paru nih dok, kan ada ya gitu orang tua saya jangan mandi malam nih gitu, atau tidur di lantai. Takutnya paru-parunya jadi basah katanya gitu. Itu mitos atau fakta sih dok sebetulnya? Ya itu lebih ke mitos ya. Oh itu mitos. Tetap ada penyebabnya. Penyebabnya bisa karena ekstravasasi cairan ataupun bisa karena infeksi kuman. Yang penting jadi sesuatu yang ada tidak normal itu ada penyebabnya. Oke, jadi itu mitos ya guys. Tetap kalau misalnya kita habis dari mana-mana justru lebih bahaya kalau misalnya kita nggak mandi deh kayaknya dok ya. Karena kan sekarang apalagi kalau misalnya dulu saat pandemi kalau kita keluar gitu kan droplet kemana-mana, aduh mendingan mandi biar bersih. Ya tentu itu kan membersihkan badan itu merupakan hal yang harus ya. Karena satu untuk kebersihan badan kita, yang kedua bahwa menghindari penyakit-penyakit yang dibawa dari luar. Untuk kalau misalnya
tidak tahan mandi dingin, ya kita bisa menggunakan air hangat ya, gitu Dok, ya, ya. sehingga tubuh kita tetap bersih, tidak menjadi alasan dia tidak mandi. Nggak boleh, itu Ya. jorok namanya kalau nggak mandi ya. Oke, masih ada lagi Dok dari Ibu Uci_Hardianti. Assalamualaikum Dok. Punten nih, Waalaikumsalam. kalau asma sama bronkitis itu sama nggak ya? Asma sama bronkitis itu berbeda, Oh, beda. ya, berbeda. Jadi kalau bronkitis itu adalah penyakit yang disebabkan karena kelainan pada organ saluran napas. Sedangkan kalau asma itu penyakit yang disebabkan karena alergi, oke. karena alergi ya, karena sensitif karena alergi di tubuhnya. Jadi gejalanya hampir sama, bisa batuk-batuknya kronik ya, bisa lama ya. Jadi itu dua penyakit yang berbeda. Ya. Dua penyakit yang berbeda ya, nggak sama. Ya. Asma dan bronkitis Ya. itu. Dan pengobatannya pun berbeda. Pengobatannya Ya. berbeda. Kayak gimana tuh Dok perbedaannya? Ya kalau bronkitis batuk-batuk, minum obat batuk. Kalau ada infeksinya kasih antibiotiknya. Seminggu selesai. Oke. Ya kalau asma kan harus terus-menerus Oh, iya. selama seumur hidup dengan menggunakan obat-obat pengontrol atau obat-obat pelega yang sering biasa dikasihkan adalah obat-obat yang disemprot atau obat yang dihisap. Ya. Atau obat yang diuapkan gitu ya. Oke. Diuap. Nah, itu obat-obat yang bermanfaat untuk penyakit asma. Kalau bronkitis itu berarti nggak genetik ya Dok? Enggak. Nggak genetik. Oke. Kalau bronkitis itu karena peradangan di saluran napas besar ya, di bronkusnya dalam waktu yang lama sehingga timbul peradangan, timbullah gejala batuk. Itu dia ya, wargi Cianjur. Oke, ada lagi Dok pertanyaan yang masuk dari Ibu Elia KHN. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, apakah setiap seorang perokok akan memunculkan penyakit TB? Terima kasih. Ya, perokok akan memunculkan penyakit TB. Penyakit TB. Kalau misalnya merokoknya bareng-bareng, ada yang batuk, itu kita lihat bahwa penyakit TB itu adalah penyakit yang ditularkan Menular ya. pada saat batuk. Pada orang tersebut batuk mempunyai kuman TBC ya. Batuk-batuknya lama dan orang itu merokok misalnya, orang yang batuk itu merokok, terus ada kita di situ. Pada saat menghembuskan asapnya sambil batuk, terus kehirup, ya sama seperti itu ya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya dari rokoknya sendiri Nah, enggak kalau ya, sendiri sih tidak ada, kalau tidak terinfeksi mungkin tidak ada ya. Oke. Tidak ada. Tapi rokok ya bahaya. Tapi bahayanya banyak gitu Nah, ya. itu. Pasti terhadap paru-paru mau perokok aktif maupun pasif itu Sama saja sama atau gangguan bahayanya pernapasan. gitu kan ya. Kalau kita menghirup terus-menerus, maka ya efeknya gangguan pernapasan dalam jangka waktu lama, bisa 20 tahun, 40 tahun dan lain. Itu dia. Timbul gejala-gejala batuk, sesak juga nantinya. Oke, sekarang ini rada melenceng nih Dok. Kalau tadi kan ngomongin soal rokok, sekarang kan ada ya rokok elektrik atau vape kita kenalnya. Itu kayak gimana sih Dok? Sama saja kandungannya, bahayanya Oke, juga sama aja. bahayanya sama. Ya. Oke, jadi jawabannya tidak juga untuk vape Iya. ya. Oke, ada lagi Dok pertanyaan yang masuk dari ini Bapak atau Ibu Tarmin Bejo 7. Assalamualaikum Dok, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila asma kambuh ketika beribadah haji atau umroh karena kelelahan dan cuaca yang panas? Nah, itu yang kita harapkan tidak seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita harapkan jangan sampai terjadi asma Kekambuhan. pada saat ibadah haji. Ya tentu kalau sudah di sana ya menghubungi petugas kesehatan haji setempat untuk dilakukan tata laksana, untuk dilakukan pengobatan, mungkin diberikan uap dan lain-lain. Nah, justru itu yang mesti kita perhatikan ketika kita punya penyakit asma, orang tua kita, nenek, saudara, siapapun yang akan berangkat haji misalnya punya asma, kita harus bekelin nih obatnya. Nah, itu. Bekelin obatnya, obat untuk peleganya, obat untuk pengontrolnya, vitaminnya, supaya pada saat di sana tidak ada kendala seperti itu. Nah, gitu. Ya. Sekali lagi penting banget untuk melaksanakan medical check up. Kalau misalnya kita nih udah tahu kondisi kita, misalnya punya penyakit penyerta dan lain-lain, ini dia harus dikonsulkan kepada dokter dan ahlinya. Karena jadi kita bisa mengatasi ketika nanti amit-amitnya terjadi gitu di sana gitu. Betul. Ya. Tapi Dok, kalau misalnya apakah semua penyakit paru itu ada sesak nafas? Ya karena Paru-paru ya? paru itu fungsinya untuk mengatur bernafas. pernapasan, untuk menukarkan gas ya, gas O2 dan
CO2 ya, oksigen dan karbon dioksida, pertukaran gas. Fungsinya tuh seperti itu. Kalau ada gangguan, maka akan terjadi juga gangguan pertukaran tersebut, dan akhirnya yang sering kita lihat adalah sesak nafas dan batuk. Gitu. Oke, itu dia tadi. Pokoknya intinya sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu dan tahu diri terhadap kesehatan kita, kita jadinya sadar ya gitu, aware banget terhadap kesehatan kita sendiri, biar kalau misalnya kita mau tadi ibadah umroh, ibadah haji ataupun bepergian jauh, jadi kita bisa mempersiapkannya. Kalau misalnya kita udah siap-siap kan, insya Allah ya, hal-hal yang ditakutkan kan tidak akan terjadi kalau kita udah persiapan banget gitu. Kalau sudah dipersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin persiapannya, terus apa yang dibawa juga ada. Ketika kita sudah berangkat, terjadi di sana itu qadarullah, lain lagi ya, di luar kehendak kita. Tapi kalau kita tidak disiapkan, maka ya itu kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Oke, ini masih ada ternyata lanjutannya. Dok, biasanya yang terkena paru biasanya badannya kurus, kalau yang gemuk sama juga nggak, Dok? Ya, jadi untuk yang kurus ataupun yang gemuk, sebenarnya penyakit paru itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih ya. Ketika kita tertular sama penyakit TB, misalnya penyakit menular, siapapun bisa terkena, anak-anak, dewasa, orang tua, laki perempuan, ya, Dok, ya? Kemudian yang gendut ataupun yang kurus atau yang sedang-sedang ya bisa terjadi kalau itu tertular, dan efeknya sama. Nah, ketika sudah tertular tersebut, maka yang kurus itu pasti ada gangguan dalam hal makanannya, sehingga berat badannya akan tambah habis. Ya, akan tambah kurus. Yang berat badannya berlebih atau yang obesitas misalkan, itu akan terjadi penyusutan juga, nanti terlihat seperti itu. Kemudian anak-anak, tentu pada anak-anak misalnya berat badannya susah naik gitu ya. Pada orang tua terjadi batuk yang terus menerus. Kemudian kalau orang tua kan gangguan, semua fungsi juga sudah menurun, artinya makanan juga menurun, berat badan pun pasti akan menurun gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak kenal umur, nggak kenal yang menular gender, ya, untuk yang penyakit menular. Untuk yang genetik lain lagi, untuk yang penyakit kronik lainnya juga lain lagi gitu. Tapi intinya penyakit, segala penyakit sih kayaknya ya, nggak mengenal umur gitu, Dok. Mau laki-laki, mau umur anak kecil, dewasa gitu, tua, kemudian perempuan, laki-laki, mau kurus dan gemuk tadi juga kata dokter. Makanya kita harus ke arah pencegahan ya. Nah, itu harus pencegahan ketika kita ada menemukan saudara atau tetangga ada yang batuk, maka sarankan untuk diperiksa ke dokter. Supaya kalau misalkan diketahui bahwa itu penyakit menular, segera diobati dan tidak menularkan ke yang lainnya. Itu dia pentingnya awareness tentang penyakit paru itu sendiri, apalagi kalau misalnya yang menular, karena kan bahaya ya, Dok, kalau misalnya udah menularkan gitu. Ada lagi satu pertanyaan terakhir, Dok, dari Ibu Ashidik _nursery. Izin bertanya, bagaimana cara untuk berhenti merokok, Dok? Mungkin ada tips khusus agar bisa mudah berhenti merokok? Terima kasih. Banyak cara ya untuk berhenti merokok. Ada yang secara non farmakologik, ada yang farmakologik. Kalau yang non farmakologik tentu dengan edukasi, dengan mengenal apa itu bahaya rokok dan lain-lainnya. Kemudian kalau yang dengan farmakologik itu dengan obat-obatan ya. Ada obat-obat yang dapat menekan menekan keinginan untuk merokok. Ada loh. Tuh. Jadi seperti itu. Tinggal keyakinan dari diri kitanya sendiri aja, dan mau berhenti atau tidak itu. Iya. Yang Dok. Di Cianjur sendiri sih harusnya ada klinik berhenti merokok ya. Jadi mungkin nanti kedepannya di RSUD mungkin ada ya. Amin, mudah-mudahan ada ya. Klinik berhenti merokok. Karena di situ bisa konsultasi, ada programnya. Ada programnya untuk berapa bulan ditargetkan untuk berhenti merokok, atau juga dan konseling yang lainnya. Oke, dokter, sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol di podcast dokter kita. Mohon maaf untuk warga Cianjur yang pertanyaannya tidak terbacakan, boleh nanti mungkin di DM aja ke Instagram RSUD Sayang. Jadi nanti kita akan langsung tanyakan dan akan langsung dijawab di Narosdok di Instagram RSUD Sayang. Terima kasih dokter untuk waktunya, sudah berkenan ngobrol-ngobrol.
hari ini sama Grisel. Semoga dokter sehat selalu, Amin. sukses selalu, Terima dan kasih. semuanya lancar. Amin. Dan juga terima kasih untuk wargi Cianjur yang sudah join di live Instagram RSUD Sayang. Dan yang setia menonton tentunya semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Saya Grisel Adita bersama dengan dokter Yusuf Suhendra. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram RSUD Sayang RSUD Sayang _Somea dan juga Facebook, TikTok. Kemudian jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat untuk wargi Cianjur sendiri. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea.